Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar surat Al-An'am ayat yang ke-91. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Ayat 91, 92, 93 ya. Ayat-ayat yang panjang. Misalkan dikit volume. Wa ma qadarullaha ay wa ma 'azzama haula'il musyrikun Allah haqqa ta'zimihi. Tidaklah mereka orang-orang musyrik itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala haqqa ta'zimihi, dengan sebenar-benar sebesar-besar pengagungan. Ini salah satu sebab kenapa mereka melakukan peribadahan kepada selain Allah, berbuat kesyirikan akbar. Mereka tidak menghargai Allah, mereka tidak mengagungkan Allah. Idz ankaru, mereka mengingkari ayakun Allah Ta'ala qad anzala ahadim minal bashar syai'an min wahyi. Mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menurunkan kepada salah seorang manusia syai'an min wahyi, sebagian dari wahyunya. Ya, itu ya seakan menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Ya. Qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-amru kama tazumun, kalau yang benar itu seperti prasangka kalian, famanil ladzi anzalal kitab alladzi jaa'a bihi Musa ila qaumi, lalu siapa yang telah menurunkan Taurat kepada Musa ya untuk dia sampaikan kepada kaumnya, nuron linnas wa hidayatan lahum, sebagai cahaya bagi mereka dan petunjuk bagi mereka. Siapa? Orang-orang Arab enggak ada yang ingkar bahwa ya Nabi Musa itu datang membawa Taurat. Ya, Nabi Musa itu datang membawa Taurat. Thumma tawajjaha al-khitab ila al-yahud. Kemudian ya, perkataan Allah kemudian dialihkan kepada Yahudi. Zajran lahum, sebagai peringatan bagi mereka, biqaulih, dengan
mengatakan taj'aluna hadzal kitab fi qaratis mutafarriqah. Kalian jadikan Taurat yang turun kepada Musa itu ya menjadi lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Tudhiruna ba'daha, ya kalian tampilkan sebagiannya, wa taktumuna katsiran minha, dan kalian sembunyikan banyak dari Taurat. Wa mimma katamuhu, dan diantara yang mereka sembunyikan dari Taurat oleh ahlul kitab ini, yang disebutkan oleh ahlul kitab dari Taurat ini, al-ikhbaran sifat Muhammadin SAW wa nubuwwatihi, berita tentang sifat, kriteria, ciri-ciri Nabi Muhammad dan ya kenabian Muhammad SAW. Wa 'allamakumullahu ma'syaral Arab bil Qur'an, wahai orang-orang Arab, Allah telah mengajari kalian alladzi anzalahu 'alaikum. Allah telah mengajari kalian dengan Al-Quran, memberi ilmu kepada kalian melalui Al-Quran yang Allah turunkan kepada kalian. Fihi khabaru man qablakum wa man ba'dakum. Di dalam Al-Quran itu terdapat berita-berita tentang orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Wa yakun ba'da mautikum. Di dalam Al-Quran juga terdapat ilmu tentang apa yang akan terjadi sesudah kalian mati. Ma lam ta'lamuhu antum wala ba'ukum. Ini ilmu yang tidak diketahui oleh kalian ataupun leluhur kalian sebelumnya. Qul, katakan wahai Rasul, Allahu alladzi anzalahu, Allah yang menurunkan Al-Quran. Tsumma da'a ulai fi haditsihimul batil, kemudian setelah engkau sampaikan kepada mereka bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran, ya biarkan mereka, ya tinggalkan mereka dalam obrolan mereka yang batil, yakhuduna wa yal'abun, ya mereka berbincang-bincang dan bermain-main. Ya. Ini speakernya kenapa? Kenapa pecah? Coba dibesarin dikit, coba. Kenapa? Penasaran saya. Tes. Nah. Kalau kekecilan dia pecah kan? Kalau kekecilan pecah, kalau kegedean dia dengung, ya kan? Kalau kegedean dia noise, kalau kekecilan dia pecah suaranya. Jadi harus pas gitu. Baik. Ya. Jadi orang-orang musyrik di Makkah mereka itu sampai mereka itu apa? Tidak percaya, mengingkari Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad SAW. Ya karena mereka enggak menghargai Allah dengan sebenar-benar penghargaan. Kalau menghargai Allah dengan sebenar-benar penghargaan, mestinya mereka tidak perlu mengingkari Al-Quran turun kepada Muhammad SAW. Ya. Wahai Al-Quran, dan Al-Quran ini kitabun, sebuah kitab, anzalnahu ilaika yuhar rasul, yang kami turunkan kepadamu wahai Rasul, azimun nafa, memiliki manfaat yang sangat besar. Yashhadu ala sidqi ma taqaddamahu minal kutubil munazzalah, ia menjadi saksi atas kebenaran kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Wa annaha min indillah, dan bahwa kitab-kitab suci itu ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadi saksi, dia menjadi timbangan. Ya, menjadi timbangan apakah kitab suci itu masih orisinil, masih asli, otentik, ataukah sudah direnovasi, sudah direvisi. Ya, sudah direvisi. Itu Al-Qur'an yang menjadi timbangannya. Anzalnahu, kami turunkan Al-Quran itu litukhawifu bihi min azabillahi wa ba'sih ahla Makkah, agar engkau menakut-nakuti penduduk Makkah akan azab Allah dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Makkah akan azab Allah dan hukumannya. Demikian juga waman haulaha min ahlil aqtaril ardi kulliha. Demikian juga agar engkau memberi peringatan kepada orang-orang di luar Makkah yang tinggal di semua penjuru bumi. Jadi makna Ummul Qura dalam ayat yang ke-92 ini apa?
Walitunzira ummal qura wa man haulaha. Apa maknanya? Ummul qura Makkah. Agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, penduduk Makkah, wa man haulaha, dan seluruh penduduk bumi yang ada di sekeliling Makkah. Menunjukkan Makkah itu pusat. Ya, pusat bumi Makkah, ya, bukan Nusantara, bukan. Itu ya hayalannya kaum Nusantara aja. Ayat Al-Quran mengatakan litunzira bihi ummal qura wa man haulaha. Ya. Waladina yusaddiquna bil hayatil akhirah. Orang-orang yang percaya kepada kehidupan setelah mati, kehidupan akhirat. Yusaddiquna bi al-Quran kalamullah. Mereka akan percaya bahwa Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala. Yuhafizuna ala iqamis shalah fi awqatiha, dan mereka akan selalu menjaga salat dikerjakan pada waktu-waktunya. Wa man adzlamu ay wa man asaddu dzulman. Tidak ada yang lebih zalim. Tidak ada yang lebih zalim, tidak ada orang yang kezalimannya lebih parah mimman ikhtalaqa 'ala Allah taala qaulan kadziban, dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan qaulan kadziban, dengan sebuah perkataan dusta. Fad'anahu lam yab'ats rasulan minal bashar. Dia mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang pun rasul dari kalangan manusia. Dusta enggak ini? Dusta. Orang Arab sendiri tahu kalau sampai ada orang mengatakan Allah enggak mengutus seorang pun rasul dari kalangan manusia, orang Arab sendiri tahu itu dusta. Ya, karena mereka sendiri apa? Pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Ismail yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awidda'a kadziban anallaha auha ilaihi, atau dia mengklaim, mengaku diri secara dusta bahwa Allah telah memberi wahyu kepadanya. Allah memberi wahyu kepadanya. Walam yuha ilaihi syai'an, padahal Allah tidak ya memberikan wahyu sedikit pun kepadanya, enggak diwahyukan sedikit pun apapun kepadanya. Ini orang yang paling zalim. Ya, orang yang paling zalim, asyaddu dzulman, orang yang paling zalim ya ini. Ya, mengatakan bahwa Allah tidak mengutus seorang pun rasul di kalangan manusia. Dua, ya mengaku dirinya dapat wahyu padahal Allah tidak mewahyukan kepadanya apapun. Awida'anahu qadir ala an yunzila mithla ma anzalallahu minal Qur'an. Atau yang ketiga, orang yang paling zalim itu dia mengaku, mengklaim, mengaku bahwa dia mampu untuk menurunkan, untuk mendatangkan sesuatu yang sama dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Nah ini ya paling zalim ini ya, orang paling dusta ini. Ya. Mengada-ada ya kan? Dia ngaku mampu mendatangkan seperti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau annaka absarta ayyuhar rasul, andaikan engkau wahai Rasul melihat haula'il mutajawizin al-hadda, orang-orang yang melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala, wahum fi ahwalil maut, kau lihat mereka sedang menghadapi sakaratul maut, la ra'aita amrun hailan, misalnya kau akan melihat hal yang sangat menakutkan. Ya, jadi ketika kalau seandainya orang-orang beriman itu melihat apa yang dihadapi oleh orang kafir ketika sakaratul maut, maka orang-orang beriman itu akan apa? Melihat perkara yang sangat menakutkan, hailan. Al-malaikatu alladzina yaqbiduna arwahum, para malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa mereka, basitu aydihim bil adab. Ya, mereka melebarkan kedua tangan mereka masing-masing membawa hukuman adab dari Allah Subhanahu wa taala. Qailina lahum, mereka berkata kepada orang-orang kafir itu yang sedang sakaratul maut, khriju anfusakum, lepaskan nyawa kalian. Al yauma tuhanuna ghayatul ihana, karena hari ini engkau akan dihinakan sehina-hinanya.
Kama kuntum tukadzibuna 'ala Allah atau takdzibuna 'ala Allah, sebagaimana kalian telah berdusta atas nama Allah. Kalian mengaku atas nama Allah. Wa tastakbiruna 'an ittiba'i ayatihi, dan karena kalian sombong dari mengikuti ayat-ayat Allah, wal inqiyad li rusulihi, dan karena kalian sombong dari patuh kepada para rasul. Ya, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad SAW secara umum dan kepada penduduk Makkah secara spesifik, secara khusus. Ya. Wassalamualaikum. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah ayat 94 kita lanjutkan di lain waktu. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.